kita bisa merujuk ke berbagai pakar, ahli tentang hukum bunga di bank konvensional. Ya. Ada yang mengatakan bunga itu sebagai bagian dari riba sehingga haram. Ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank itu bukanlah riba dan tidak haram. Saya merujuk pada pendapat mayoritas ijma bahwa yang namanya bunga bank itu bagian dari riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Herlan Firmansyah bisa melanjutkan pembahasan pada video kali ini, yaitu pembahasan tentang kupas tuntas soal kompetensi sains madrasah KSM, mata pelajaran ekonomi terintegrasi. Pada beberapa video sebelumnya saya sudah membahas soal-soal KSM Kabupaten Kota 2019 yang secara khusus terintegrasi dengan muatan ekonomi Islam. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 28. Soal 28 ini secara spesifik terintegrasi dengan muatan ekonomi Islam. Saya langsung saja bacakan soalnya. Pernyataan berikut ini merupakan perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan margin keuntungan pada bank syariah menurut sifatnya. 1. Pihak kreditur akan secara bersepihak menentukan besarnya di awal transaksi. Yang kedua, prasyarat transaksi pinjam-meminjam uang atau dana. Yang ketiga, kesepakatan kedua pihak, penjual dan pembeli. Yang keempat, bukan prasyarat transaksi. Yang kelima, harapan penjual. Pertanyaannya, manakah dari pernyataan tersebut yang menunjukkan margin keuntungan bank syariah menurut sifatnya? Tadi ada 5 pernyataan. Dari 5 pernyataan itu, manakah yang menunjukkan margin keuntungan bank syariah menurut sifatnya? Ya, 1, 2, 3, 4, atau 5? Mana yang sesuai? Silakan telah. Dari kelima ini mana yang sesuai? Untuk merujuk untuk mencari literatur tentang jawaban ini, di antaranya kita bisa merujuk kepada buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Ini buku yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Ini terbit tahun 2001 ya. Saya beli ini pada saat saya dulu S1 ya. S1 saya lulus S1 tahun 2004 ya. Ya, saya dulu beli ini waktu S1. Sampai sekarang alhamdulillah ini masih ada. Ya, di sini mengkaji juga tentang bagaimana perbedaan bunga dan bagi hasil, perbedaan bank syariah, bank konvensional dan sebagainya. Yang kedua, sahabat-sahabat bisa merujuk ke buku ini. Nah, buku ini buku Bank Islam. Nah, buku Bank Islam, analisis fikih dan keuangan. Ini lumayan tebal ya. Ada 548 halaman yang ditulis oleh senior saya di MES ya, oleh pakar ekonomi syariah Adi Warman Karim. Bang Adi ini nulis Bank Islam. Beliau juga punya beberapa media sosial yang mengkaji tentang ekonomi Islam. Dan terakhir ini riba, goror, dan kaidah ekonomi syariah, analisis fikih dan ekonomi. Ini tulis oleh Bang Adi Warman Karim dan Dr. Oni Sahroni. Nah, yang banyak sekali tulisannya di media digital, bisa di-searching. Tulisan-tulisan Pak Oni Sahroni di kolom Republika juga beliau istiqomah menulis tentang kajian ekonomi keuangan syariah. Nah, ini diantaranya yang bisa kita rujuk dalam menemukan jawaban yang tepat atas soal ini. Ya, saya akan bahas sedikit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk mengawali pembahasan soal nomor 28 ini,
tentang pernyataan yang tepat terkait dengan margin keuntungan di bank syariah, ya, saya ingin merujuk ke sini. Ini Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Saya kasih tanda merah. Bil batili illa an takuna tijaratan aw taradin minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, antara demiku, yang suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Poin dari ayat ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang bil batil. Jangan memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya, apa hubungannya dengan tadi? Bunga dan bagi hasil di bunga di bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah. Nah, kaitannya adalah ke sini. Kita bisa merujuk ke berbagai pakar, ahli tentang hukum bunga di bank konvensional. Ya, ada yang mengatakan bunga itu sebagai bagian dari riba sehingga haram. Ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank itu bukanlah riba dan tidak haram. Saya merujuk kepada pendapat mayoritas ijma bahwa yang namanya bunga bank itu bagian dari riba. Kenapa? Ini penjelasannya. Nah, apa itu riba? Kita bahas apa itu riba. Ini sederhananya, singkat saya sampaikan. Tentu Anda banyak literatur yang bisa dirujuk. Di antaranya ini khusus membahas riba. Riba, goror, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah ini membahas riba. Ya, Bang Adi sama Ustadz Dr. Oni Saroni. Secara bahasa, riba artinya ziyadah, tambahan. Secara bahasa, riba itu adalah ziyadah, tambahan. Secara istilah, riba itu artinya tambahan terhadap harta pokok, ya, tambahan terhadap harta pokok atau modal secara batil. Tambahan terhadap harta pokok atau modal secara batil. Roksuma, tambahan terhadap roksuma, harta pokok yang dapat secara batil. Nah, ini ada kata batil. Ketika dilakukan secara batil, maka kembali ke ayat ini, bil batil. Jangan. Artinya ketika menetapkan tambahannya itu ada unsur kebatilan, maka kena ayat ini. Jangan. Allah melarang, berarti haram ketika dilakukan. Ketika transaksi ekonomi yang di dalamnya ada unsur kebatilan, maka hukum Allah berlaku. Janganlah saling memakan harta. Jangan. Dan riba ini penetapan tambahan secara batil. The point. Kenapa ini riba ini tidak dibolehkan? Ya, riba ini tidak dibolehkan di antaranya karena melanggar ini. Maaf ya. Kenapa riba dalam kenapa bunga yang disamakan dengan riba itu, ada yang berpendapat mengatakan itu haram karena melanggar ini kaidah fikih, kullu qardin zarra manfaatan bahwa riba. Kullu qardin zarra manfaatan bahwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Kenapa pinjaman yang mendatangkan manfaat itu riba? Karena pinjaman itu termasuk kategori akad tabarru.
akad yang sifatnya nirlaba, yang sifatnya sosial, bukan akad tijari, bukan akad bisnis. Kalau kita mengambil tambahan dari akad yang sifatnya nirlaba atau sosial, maka riba. Gimana kalau sedikit mengambilnya? Sama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Itu Al-Imran 130. Jangan mengambil riba seberlipat ganda. Di situ maksudnya bukan berarti sedikit itu tidak riba. Tetap ketika disandarkan kepada Rasul mal. Ya, Rasul mal itu apa? Harta pokok. Misalkan pinjam 2 juta harus kembali 2.500.000 ya, atau harus kembali 3 juta, buka bunganya tambahannya 50% dari 2 juta dari Rasul, dari harta pokok, atau 10% saja, 2.200.000, 10%, atau 1% saja, 2.020.000, tetap yang 20.000-nya, yang 200.000-nya ditetapkan disandarkan kepada Rasul pada harta pokok, tetap itu namanya riba. Nah, ada banyak literatur yang membahas tentang riba. Saya merujuk kepada literatur yang mengatakan secara umum riba dikelompokkan menjadi 2. Ada riba dalam jual beli, riba dalam utang piutang. Nah, kok ada riba dalam jual beli? Kan Allah mengatakan jual beli dan riba itu 2 yang berbeda. Riba itu diharamkan, jual beli bolehkan. Karena dalam jual beli juga masih ada potensi di situ riba. Makanya dalam jual beli ada disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu riba yang terjadi karena ada proses pertukaran transaksi antara 2 jenis barang yang kadarnya berbeda, yang ukurannya berbeda. Kemudian ada lagi riba nasi'ah. Tambahan yang ditetapkan karena ada perbedaan, ada jeda waktu dalam penyerahan barang yang ditransaksikan. Ada dalam utang piutang ada riba qard, tambahan yang ditetapkan terhadap Rasul mal tadi itu. Qard, pinjaman 2 juta harus ada bunga 1 per juta, 20.000 dikembalikan. Yang 20.000 itu ada riba qard. Nah, riba jahiliyah yang 20.000-nya sama 2 jutanya harus dikembalikan tanggal 7 bulan depan. Pas bulan depannya yang minjam nggak bisa kembalikan, maka ditambahkan denda, misalkan ditambahkan bunganya misalkan 1% lagi, sehingga dia harus bayar 2%, sehingga bayarnya adalah 2.040.000. Nah, tambahan yang ditetapkan karena si peminjam tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo itu riba jahiliyah, bunga berbunga. Ada literatur yang mengatakan riba qard, riba jahiliyah, riba nasi'ah itu sama. Sama. Kenapa? Karena intinya adalah dia riba itu muncul, yang 3 itu muncul karena ada tambahan akibat dari perbedaan waktu penyerahan. Ya, itu semuanya haram. Kenapa? Mengandung unsur kebatilan di dalamnya. An-Nisa 29 tadi yang mengandung unsur kebatilan. Allah melarangnya, berarti kalau Allah tegas melarangnya, kalau dilakukan berarti itu adalah haram. Nah, berikutnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 ini memperkuat posisi yang tadi, masalah riba ya. Ayatnya sebagaimana tampak di layar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman za'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ana fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, ini sebagian artinya yang saya ambil sebagai poin yang ingin saya ambil terkait dengan pembahasan ini.
Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Itu konsekuensi bagi yang makan riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi poinnya, riba itu di sini haram. Haram. Sahabat-sahabat semua bisa merujuk ke literatur berbeda boleh. Ya, karena wilayah fikih apalagi muamalah ini ada resisten dengan khilafiyah. Boleh saja. Yang jelas harus bersandar kepada keilmuan. Kita sandar keilmuan, kemudian kita yakin. Kalau sudah yakin, ya kita prinsipnya yakini dengan apa yang kita yakini berdasarkan keilmuan itu. Ya. Al-yakinu la yujalu bisak. Nah, itu ada kaidah fikih kalau bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau sudah yakin, ya kita bisa mantap di situ. Nah, berikutnya ini untuk memperkuat mana pilihan pernyataan tadi di soal yang sesuai, yang menunjukkan bahwa itu adalah terkait khusus dengan ketentuan margin keuntungan di bank syariah. Ini ada tabel perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang pertama adalah suku bunga ditentukan di muka. Suku bunga ditentukan di muka. Misalkan kita pinjam ke bank 200 juta, di awal pinjam pada saat perjanjian tetapkan bunganya 18%, bunganya 20%, di muka dituangkan dalam akad. Ya, di kemudian hari ada siklus bisnis yang naik turun tidak dipertimbangkan, pokoknya di awal tetapkan 18% atau 6%, nah di awal. Bagi hasil, porsi bagi hasil tentukan di muka juga. Ya, 60-40, 70-30 di muka juga tentukan. Dan ini sama. Bedanya adalah kalau di sini nanti kalau bunga disandarkannya kepada ra'sul mal. Ya, misalkan 10% dari pokok pinjaman. Kalau bagi hasil disandarkannya kepada revenue atau kepada profit. Nah, nanti ada dua skema. Bukan kepada ra'sul mal. Kalau ditetapkannya kepada ra'sul mal berarti dia itu adalah riba. Tapi kalau disandarkannya kepada revenue, pada revenue atau kepada profit, bisa dua itu pilihannya, itu termasuknya bagi hasil. Yang kedua, bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman. Nah, tadi 10% dari ra'sul mal, pokok pinjaman. Ya. Pokok pinjaman itu harta pokok tadi itu 2 juta kembali 2.500.000, yang 2 jutanya itu pokok pinjaman. Porsi bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan keuntungan yang diperoleh. Gitu kan? Kalau porsi bagi hasil dinisbahkannya kepada keuntungan, bisa keuntungan bersih atau profit, bisa juga kepada pendapatan kotor. Ya, omset dikurangi dengan harga pokok penjualan, hasilnya adalah di situ pendapatan kotor, berarti itu revenue. Ya, bisa dinisbahkan kepada revenue, bisa kepada profit. Yang berikutnya, suku bunga sewaktu-waktu berubah secara sepihak oleh bank. Nisbah bagi hasil tidak berubah kecuali disepakati bersama. Jadi kalau ada perubahan dari 70 ke 30, 70-30 menjadi 60-40 disepakati. Berikutnya, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Ya, jadi ini yang bagian dari unsur kedoliman di bunga, bahwa misalkan bunganya 10% ke depan selama 3 tahun, maka dalam 3 tahun itu kan ada peristiwa, ada proses yang mengandung unsur uncertainty, ketidakpastian. Tapi bunga asumsinya adalah certainty, pasti. Asumsinya gitu, pokoknya 18%, 10% harus kembali. Tidak perhatikan aspek-aspek yang sifatnya uncertainty. Nah, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Makanya ada profit sharing, revenue sharing, ada juga profit and loss sharing. Besarnya bunga adalah suatu persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan pada pokok ra'sul mal tadi.
Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh, terhadap keuntungan, revenue atau kepada profit. Berikutnya lagi, besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek usaha yang dijalankan oleh nasabah modal untung atau rugi. Ya, tetap harus bayar. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan atau proyek. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama, termasuk Islam. Bila usaha, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Ya. Itu peta matrik perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Dari peta itu kita udah mulai berpikir tuh, kira-kira pernyataan yang 5 tadi itu yang mana ya. Terkait dengan bagi hasil ini, setidaknya ada 3 fatwa DSN ya. Ada 3 fatwa DSN yang Dewan Syariah Nasional yang kita bisa rujuk untuk mempertegas bagaimana sesungguhnya praktik bagi hasil di Indonesia. Di antaranya ada Fatwa DSN nomor 14 tahun 2000. Ya, Fatwa DSN nomor 14 tahun 2000. Tentang apa? Tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Sistem distribusi hasil usaha. Kita ketahui dalam akuntansi itu ada accrual basic, ya. Ada juga namanya cash basic. Bagi hasil kemana? Rujuknya, kalau dalam pencatatan bagusnya menggunakan sistem accrual basis. Tapi kalau dalam pembagian bagi hasil, maka dianjurkan berdasarkan fatwa itu berdasar kepada cash basis, bukan accrual basis. Orang akuntansi pasti paham. Ya. Fatwa yang kedua yang terkait dengan bagi hasil yang bisa kita rujuk adalah Fatwa DSN nomor 15. Kalau tadi 14 tahun 2000, yang keduanya adalah 15 tahun 2000. Tentang apa? Tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Kalau tadi sistemnya, yang kedua prinsipnya nih. Fatwa DSN nomor 15. Prinsip bagi hasil itu tadi sekilas sudah saya sebutkan, ya. Bisa profit sharing atau bisa juga kita menggunakan net revenue sharing. Bisa profit sharing, bisa revenue sharing. Mana yang dianjurkan dalam fatwa ini? Dalam fatwa ini yang dianjurkan adalah net revenue sharing. Ya, kalau profit sharing itu berarti dari laba bersih dibagi. Kalau revenue sharing, net revenue sharing berarti di situ dari pendapatan kotor. Kalau dalam sektor real perdagangan berarti omset dikurangi harga pokok penjualan, ya, itu langsung pendapatan kotornya dibagi sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Ya, kalau dikurangi biaya-biaya hasilnya jadi laba bersih, nanti jadi profit sharing. Revenue sharing dari penerimaan setelah dikurangi modal, ya. Setelah dikurangi modal tapi sebelum dikurangi biaya. Kalau setelah dikurangi modal dan setelah dikurangi biaya berarti itu namanya profit sharing. Terakhir, yang fatwa DSN yang bisa kita rujuk diantaranya adalah Fatwa DSN nomor 87 tahun 2012. Tadi nomor 14 tahun 2000, nomor 15 tahun 2000, dan terakhir nomor 87 tahun 2012. Tentang apa? Metode perataan penghasilan atau income smoothing dana pihak ketiga. Ini dipraktek di perbankan syariah. Ya. Income smoothing itu apa? Yang namanya ekonomi itu ada konjungtur, ada siklus bisnis, bisa naik bisa turun, ya. Berbasis sektoril kan kalau bagi hasil itu, ya. Musyarakah mudharabah itu berbasis investasi, ya, berbasis investasi itu terkait dengan siklus bisnis, konjungtur, bisa naik bisa turun. Supaya tidak ada fluktuasi yang ekstrim. Misalkan pada bisnis yang sangat bagus bagi hasilnya 70-30 itu menghasilkan bagi hasilnya 100 juta dan 70 juta misalkan, ya. Tiba-tiba krisis atau tiba-tiba siklus bisnisnya lagi di bawah sehingga bagi hasilnya 1000 dan 3000 misalkan. Supaya tidak jauh kayak gitu, ada sebuah metode perataan pendapatan yang disebut dengan income smoothing. Income smoothing baik dengan menyisihkan dana cadangan maupun dengan tidak menyisihkan dana cadangan, ya. Atau di situ kalau ada ini laba ditahan.
laba ditahan disisihkan sebagai dana cadangan untuk metode perataan pendapatan dalam rangka mengatasi siklus bisnis, atau dengan tidak menetapkan dana cadangan. Itu namanya metode perataan penghasilan. Bisa dipelajari lebih jauh di Fatwa DSN nomor 87 tahun 2012. Nah, jadi kembali ke soal dari 5 pernyataan ini, mana soal atau pernyataan yang tepat yang terkait dengan margin keuntungan? Mana yang tepat dari 5 ini? Nah, berdasarkan penjelasan saya dari awal sampai dengan barusan, maka dari 5 pernyataan ini, nomor 1, pihak kreditur akan secara sepihak, no, tidak sepihak karena bersama-sama. Nisbah itu sepakati bersama. Prasyarat transaksi pinjam-minjam itu tidak, kalau jadi prasyarat itu jadi riba. Kesepakatan kedua pihak. Nah, ini nisbah itu kesepakatan. 1, nomor 3 tuh bukan prasyarat transaksi, bukan prasyarat. Jadi prasyarat ya nanti bisa masuk atau resinsen dengan yang namanya riba tadi itu. Harapan penjual itu kalau dalam posisinya dalam pembiayaan ya berarti bank itu ingin punya ekspektasi memaksimalkan laba kan. Jadi di situ ekspektasi dari penjual, harapan penjual. Jadi dari 5 ini yang betul adalah, yang tepat adalah 3, 4, dan 5. Sehingga jawaban untuk soal nomor 28 ini tentu adalah D ya, yang tepatnya D. Jadi 3, 4, dan 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Saya Harlan Firmansyah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.